Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Strategic Management Business Study Case LVMH in 2016. Kami dari tim 2, ada Ahmad Faisal Amin, Andi Kusumahadi, Khairul Aziz Rifai, dan saya sendiri Wijianto. Baik, dalam pembahasan ini kami akan menyampaikan terkait dengan teori, sinopsis case study, isu-isu utama, analisis, rencana dan tindakan, serta rekomendasi, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas dalam diskusi. Ini teori yang akan kita gunakan adalah Porter-Diamond Model, di mana menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan menjadi kompetitif melalui inovasi yang dapat meliputi peningkatan teknis proses produksi atau kualitas produksi. Di dalam Porter-Diamond Model ini ada 4 determinan. Yang pertama, faktor condition, mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan instruktur. Faktor produksi adalah diciptakan bukan diperoleh dari warisan. Lebih jauh, kelangkaan sumber daya seringkali membantu negara menjadi kompetitif, dan terlalu banyak sumber daya memiliki kemungkinan disia-siakan ketika langka terdapat dorongan untuk melakukan inovasi. Dalam faktor yang kedua disebut firm strategy structure and rivalry. Mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan intensitas persaingan pada industri tertentu, faktor strategi dapat terdiri dari setidaknya 2 aspek, yaitu pasar modal dan pilihan karir individu. Pasar modal domestik mempengaruhi strategi perusahaan. Suatu negara akan memiliki daya saing pada suatu industri di mana personel kuncinya dianggap prestisius. Struktur mengikuti strategi. Struktur dibangun guna menjalankan strategis. Intensitas persaingan yang tinggi mendorong adanya inovasi. Yang ketiga adalah related and supporting industries. Pada faktor ini mengacu pada tersedianya serangkaian dan adanya keterkaitan kuat antara industri, pendukung, dan perusahaan. Hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang berujung pada peningkatan daya saing perusahaan. Dan yang keempat adalah demand factor. Demand condition mengacu pada tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya saing. Pasar seperti ini ditandai dengan kemampuan untuk menjual produk-produk superior. Hal ini didorong oleh adanya permintaan barang-barang dan jasa berkualitas, serta adanya kedekatan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Dalam setiap faktor ini memiliki hubungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Porter juga menambahkan faktor lain, yaitu peran pemerintah dan kesempatan yang memiliki peran penting dalam menciptakan daya saing nasional. Peran pemerintah yang dimaksud bukan sebagai pemain di industri, namun menjadi kewenangan yang dimiliki memberikan fasilitas, katalis, dan tantangan bagi industri. Pemerintah menganjurkan dan mendorong industri agar menjadi level daya saing tertentu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan insentif berupa subsidi, perpajakan, pendidikan, fokus pada pendidikan dan penguatan faktor condition, serta menegakkan standar industri. Berikut kami sampaikan sinopsis case study. Pada tahun 2016, Ahold Hennessy Louis Vuitton merupakan perusahaan dunia terbesar yang berasal dari Prancis dengan produk luksurius dengan penjualan tahunan mencapai 35,7 miliar euro. Produk-produk unggulan antara lain dengan penjualan wine, spirit, champagne. Secara singkat dari LVMH pada 1743
ada fondasi dari Mood 1885, Louis Vuitton expand internationally. 1969 Louis Vuitton enter the Asian market, dan 1971 terjadi merger antara Mood and Chatton and Just Hennessy and Company. 1984 Louis Vuitton goes to public. 1987 Louis Vuitton and Mood Hennessy merge in $4 billion deals. Dari tahun ke tahun, LVMH melakukan joint venture dengan berbagai macam perusahaan ternama di dunia. Kolaborasi ini menjadikan perusahaan dengan brand luxury terbesar di dunia saat ini. Kemajuan perusahaan ini tidak lepas dari campur tangan dari Bernard Arnault yang merupakan presiden LVMH pada Januari 1989. Perkembangan LVMH ini sangat drastis dan semakin mendunia. Pada tahun 2016, Bernard merupakan Forbes Millionaire ranking ke-14. Shareholder dari LVMH ini 46,8% merupakan Arnault Family Group, 0,8% treasury stock, 13% brand institutional investor, 34,4% merupakan foreign institutional investor, dan 5% merupakan saham individual. Melihat tren kenaikan saham dari LVMH mulai tahun 2007 sampai 2016 mengalami kenaikan yang kontinu. Hal ini berbanding terbalik dengan performa dari 40 perusahaan terbesar yang berada di Paris. Sehingga dari tahun ke tahun LVMH membagi dividen ke shareholder-nya mengalami peningkatan. Strategi yang digunakan oleh LVMH dalam diskusinya dengan mahasiswa di London, Arnault menyampaikan ada 4 metode. Yang pertama, product quality, di mana LVMH mempekerjakan orang-orang dengan kemampuan khusus dalam waktu yang lama. Mereka berkontrak dengan LVMH dalam waktu jangka panjang. Berikutnya, inovasi, jadi kreativitas dari desainer diberikan kebebasan dalam menemukan penemuan dan karya yang tidak dibatasi kreasinya. Setiap karya yang ditampilkan oleh kreator dihargai oleh perusahaan. LVMH juga membangun image secara terus-menerus dan melakukan perkembangan dengan membuat iklan-iklan serta menggandeng brand ambassador dari kalangan orang-orang terkenal. Dan yang terakhir, craftsmanship and the production process, di mana setiap produk yang di-create oleh LVMH merupakan produk yang dari handmade dan keterampilan yang sedikit sekali menggunakan mesin. Baik, selanjutnya kita akan bicara terkait dengan isu-isu utama tentang LVMH atau Louis Vuitton Moët Hennessy. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami ketemukan di dalam slide ini. Yang pertama adalah star brand, kemudian build for eternity, selanjutnya ada kualitas produk, dan terakhir adalah many brands. Nah, yang pertama ini adalah star brand. Jadi LVMH ini adalah merek yang dikenal mewah, mahal, dan peminatnya sangat terbatas. Jadi kalau untuk ibu-ibu nih ya, terutama yang biasa beli tas-tas bermerek, pasti akan kenal dengan merek ini. Kemudian sebetulnya juga tidak hanya itu, karena LVMH ini ternyata membawahi puluhan, banyak sekali perusahaan dengan merek-merek ternama. Dan semuanya punya kualitas, semuanya juga dikenal mahal. Gitu. Kemudian yang kedua adalah build for eternity. Ini
seperti yang dikatakan oleh Arnold ya. Jadi brand LVMH ini tadi seperti yang kami sebutkan membawai puluhan merek ternama dan disebut sebagai build for eternity karena memang produk yang dibuat ini saat ini dipercaya karena dulu ya dibuat juga sudah ratusan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih ada, dan si Arnold ini percaya bahwa dalam puluhan tahun ke depan bahkan ratusan tahun lagi produk ini masih akan dinikmati oleh para penikmatnya. Selanjutnya adalah terkait dengan kualitas produk. Jadi LVMH ini memang dikenal sangat menjaga kualitas produknya. Ini tidak mengherankan ya, karena memang dia membawahi seperti yang tadi disebutkan, membawahi puluhan merek-merek ternama yang semuanya sudah punya brand, semuanya punya kualitas, semuanya punya standar produk yang baik. Misalnya ketika dalam pembuatan satu produk ya, misalnya contohnya ketika dalam artikel itu disebutkan ketika membuat produk wine misalnya, itu si LVMH ini bahkan suatu ketika pernah menolak hasil panen dari petani di seantero negeri karena mereka merasa bahwa hasil panen pada saat itu tidak sesuai dengan kualitas produk yang diizinkan untuk masuk di bahan bakunya di LVMH itu, di wine, untuk produk wine ya. Itu sebegitu ketatnya mereka menjaga kualitas. Itu contoh untuk produk wine yang dibuat oleh salah satu perusahaan yang ada di dalam grupnya si LVMH ini. Kemudian selanjutnya adalah many brands. Ini seperti yang tadi disebutkan bahwa LVMH ini membawahi banyak sekali merek-merek ternama karena mereka juga dari tahun 1970-an itu mereka mengakuisisi banyak sekali perusahaan sampai kemudian tahun 87, 89 itu dipegang oleh Arnold, itu mereka juga masih mengakuisisi banyak sekali perusahaan. Dan ini tentu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya tentu saja sebetulnya semua merek ini mereka sudah menjaga kualitasnya, mereka sudah punya standar kualitas masing-masing dan brandnya sudah ternama. Tetapi tentu saja di sisi lain karena memang banyak sekali perusahaan untuk menyetandarkan sesuatu itu pasti mungkin sulit, sehingga akan dibutuhkan strategi-strategi tertentu untuk perusahaan yang semacam si LVMH ini. Gitu. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan di exhibit 4 dari materi di artikel ya, bahwa ini portofolio yang dimiliki oleh LVMH per tahun 2016. Jadi ada di produk wines and spirits, kemudian ada fashion and leather goods. Nah, ini yang ibu-ibu mungkin biasa ya mendengar beberapa merek ini. Kemudian ada parfum dan kosmetik, kemudian ada jam. Jam ini ada beberapa yang bapak-bapak juga biasa kenal, misalnya kayak Tag itu, kemudian ada Hublot dan seterusnya. Kemudian ada yang lain. Nah, ini banyak sekali memang brand-brand yang ada di dalam grupnya si LVMH ini. Demikian. Selanjutnya kita masuk pada analisa. Yang pertama adalah factor analysis. Dari potential entrance dalam bisnis ini, ancaman pendatang baru pada pasar LVMH adalah low. Pendatang baru akan membutuhkan waktu dalam menjangkau pasar dan konsumen produk luxury. Kemudian yang kedua, LVMH memiliki kekuatan pada supplier dan customer, sehingga pendatang baru akan kesulitan memasuki segmen dari LVMH. Dari sisi supplier, bargaining power dari supplier dalam kasus ini low. Perusahaan pada industri ini sudah melakukan kontrak dengan supplier, sehingga mereka tidak dapat melayani pasar yang lain, seperti yang dilakukan LVMH untuk memastikan stok dan kualitas bahan bakunya. Yang kedua, supplier dalam produk luxury sangat terbatas karena harus memberikan bahan dengan kualitas yang terbaik. Dari sisi buyer, bargaining power dari pembeli dalam hal ini juga low.
di mana target market dari LVMH adalah kaum elit dan ekonomi atas tentunya yang memiliki kemampuan untuk membeli barang mewah, di mana jumlah customer pada segmen tersebut tentunya tidak banyak. Yang kedua, konsumen elit dan ekonomi atas tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi ekonomi dalam berbelanja. Yang keempat, dari sisi trade of substitute product, ancaman produk pengganti dalam hal ini adalah high. Yang pertama, ancaman pada industri ini akan bergantung pada bagaimana perubahan tren konsumen dalam mengekspresikan status sosialnya. Kemudian selain itu, produk pengganti seperti kulit sintetis juga dapat menjadi ancaman karena mulai disukai oleh generasi muda maupun para pecinta lingkungan. Yang kelima, competitive rivalry, persaingan dengan kompetitor pada level high. Kompetitor yang ada dalam industri barang mewah ada beberapa, diantaranya adalah Gucci, Prada maupun Chanel. Untuk selanjutnya dari Porter Diamond Analysis, yang pertama, firm strategy, structure and rivalry. Strategi perusahaan dalam ini fokus pada inovasi, kreativitas, dan produk yang excellent. Struktur organisasi yang dimiliki LVMH sangat kuat, sistem manajerial juga baik, dan persaingan ketat dengan kompetitor lokal. Dari faktor condition, sumber daya manusia yang kreatif dan terlatih dan berpengalaman. Infrastruktur yang berbasis pada inovasi dan customer service yang baik, dan inovasi pada teknologi. Dari sisi demand condition, peningkatan penjualan produk dari tahun 2001 sampai 2015, kemudian market share yang cukup besar, yang ketiga konsumen yang semakin canggih dan menuntut kualitas. Dari sisi related supporting industries, kehadiran industri terkait dan industri pendukung memberi fondasi yang kuat bagi LVMH. Kemudian kerjasama dan aliansi yang dilakukan oleh LVMH dengan perusahaan lain dapat meningkatkan added value. Dari sisi chance dan sisi government, misalnya adalah kebijakan pemerintah dalam mendorong privatisasi. Dalam kasus LVMH, di mana menggunakan related diversification strategy yang melibatkan pembangunan perusahaan di sekitar bisnis, di mana harus terdapat kesesuaian strategi yang baik di antara seluruh aktivitas value chain. Di sini dapat dilihat value chain dari LVMH. Yang pertama dari supply chain, bercontoh adalah raw material, di mana membutuhkan kualitas leather yang baik. Kemudian dari sisi teknologi digunakan untuk mendukung inovasi dan kreativitas. Dari sisi operation, produksi dilakukan oleh pengrajin untuk menghasilkan kualitas yang tinggi. Dari sisi sales dan marketing, pemasaran untuk meningkatkan brand image dan reputasi produk dari LVMH. Dari sisi distribusi dilakukan melalui duty free shoppers dan Starbucks cruise services, dan juga beberapa toko retail eksklusif lainnya. Dari sisi customer service, produk yang dijual melalui exclusive store dengan customer service yang tentunya sangat baik. Untuk pembahasan selanjutnya adalah rencana tindakan dari LVMH, karena merupakan corporate strateginya, di mana keberhasilan jangka panjang merek LVMH sendiri itu ada beberapa hal yang telah dan akan tetap dilakukan ke depannya. Di antaranya yang pertama adalah menjaga produk kualitinya. Jadi langkah depan
LVMH tetap menjaga produk quality-nya. Yang kedua adalah inovasi dari teknologi, baik proses maupun produknya itu sendiri. Yang ketiga, memperbaiki production process, mana dalam melakukan produksi LVMH tetap memperhatikan detail proses produksi agar menggunakan kualitas produk yang baik. Kemudian yang keempat adalah jaga atau meningkatkan image perusahaan itu sendiri, di mana LVMH terus berusaha meningkatkan image produk, sehingga poin-poin itulah di mana produk quality, innovation, kemudian production process akan membuat image dan reputasi produk dari brand LVMH sangat diminati oleh konsumen, karena memang image itu sendiri sangat tidak ternilai dan tidak dapat digantikan. Selain itu juga sangat diperlukan agar image bertahan dengan baik dengan cara seperti meningkatkan iklan dan announcement dari perusahaan sendiri dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kontrol distribusi dan penjualan. Langkah ini dilakukan perusahaan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh customer, sehingga segala proses produksi yang dilakukan sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para customer untuk meningkatkan brand loyalty-nya. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat teman-teman jawab pada forum sesi kali ini. Yang pertama, bagaimana LVMH dapat menjaga brand luxurious-nya dalam waktu yang lama? Yang kedua, apakah peran Bernard Arnault menjadi kunci sukses perkembangan LVMH? Jelaskan. Yang ketiga, apakah pemerintah Prancis mempunyai peran terhadap perkembangan LVMH? Jelaskan. Yang keempat, bagaimana cara LVMH untuk menjaga pertumbuhannya agar dapat sustainable? Jelaskan. Dan yang terakhir, bagaimana LVMH menjaga keseimbangan antara brand value dan profitabilitas perusahaan. Demikian yang dapat disampaikan oleh tim 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.